Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat untuk semuanya. Kembali lagi bersama dengan kami di channel Hasta Karya. Untuk kali ini nanti saya akan menampilkan beberapa video yang berkaitan dengan kesehatan. Ya, di sini saya sudah bersama dengan pasien yang mengalami beberapa keluhan, diantaranya yaitu di bagian lengan, di bagian pundak, khususnya yang paling inti di bagian sistem cerna. Untuk penanganan lebih awal, sambil ngobrol dengan pasien ini tadi, sambil kita berikan relaksasi di bagian kaki dulu, ya, dominan untuk kaki lebih saya utamakan, soalnya di bagian kaki ini letak dimana beberapa titik saraf yang paling banyak. Ini untuk kesan rasanya pas ketika di titik-titik tertentu memang sakit luar biasa ya. Nah, khususnya di bagian ini adalah tri pemanas nih untuk seluruh tubuh. Jadi ini kesan panas dan sakit khususnya. Jadi ini tidak ada sesuatu hal apapun yang berkaitan dengan mistis. Ini tetap kita melalui media titik sarafnya. Dan kita tidak menggunakan alat apapun kecuali inframerah ya. Ini kita mengutamakan di bagian kaki dulu, sehingga kita bisa mendapatkan beberapa relaksasi dari bagian kaki dulu. Setelahnya itu barulah kemudian nanti kita akan mengarah ke bagian sistem cerna. Ya, ini kita langsung menuju ke titik poin dulu, karena yang paling dominan mengganggu adalah di sistem pencernaan. Dan ini rasanya pas ketika di bagian titik ini rasanya sangat sakit ya, karena si pasien ini mengalami beberapa gangguan atas sistem cernanya ini tadi. Jadi secara pernapasan juga terganggu, terus secara konsumsi makannya pun tidak pernah memiliki rasa nyaman. Jadi begitu sedikit makan itu pun sudah merasa penuh untuk di bagian perutnya. Karena apa? Karena di lambung si pasien ini banyak didapati tingkat keasaman yang sangat tinggi. Terus bisa mengefek ke bagian pundak, baik belakang maupun depan, khususnya di tulang belikat pun juga bisa terganggu karena kontraksi ototnya dari sistem cernanya. Jadi untuk tangan di sini sering mengalami sakit ya, untuk pergerakannya kurang begitu bisa leluasa. Ini karena ada beberapa kontraksi otot, baik otot dalam maupun di luar. Ini sangat sakit sekali pemirsa. Jadi ini kita hanya menggunakan sistem tutak toroknya, dan si pasien sudah merasakan kesakitan ya, sakit sekali ini. Terus apa itu, untuk pelemasannya kita menggunakan sistem jas ya. Ada beberapa sendi yang perlu kita jas. Terus ini di bagian pergelangan tangan beliau ini pernah ada insiden juga. Terus kalau dari bagian belakang tetap kita relaksasikan dan mengarah ke bawah ke bagian pinggang kanan maupun kiri. Terus untuk di bagian tulang belikat kanan kiri tulang belikat tetap kita arahkan ke depan ya, mengarah ke depan seperti ini. Karena sering pusing juga, baik kanan maupun kiri ini sering terjadi pusing juga ya. Kita relaksasikan seperti ini dan kita mendapati beberapa kontraksi otot yang luar biasa. Terus untuk bentuk
dari otot yang terkontraksi ini tadi kecenderungannya itu lebih besar sebelah. Ini lebih besar di sebelah kanan ya, lebih besar di sebelah kanannya, sehingga bentuk ukurannya pun juga berbeda antara di kanan sama kiri gitu. Begitu kita kasih perenggangan di bagian pinggang. Nah, ini sebatas relaksasi saja. Saya menunjukkan bahwa di sini terjadi panjang sebelah untuk ukuran kaki ini tadi. Jadi ini lebih panjang sebelah kanan karena terjadi kontraksi di bagian punggung, ya, kontraksi otot. Ini karena aktivitas saja, ya, karena aktivitas yang mungkin karena dominan kita menggunakan kanan. Dan beliaunya ini sering durasi duduknya itu keseringan selalu panjang. Artinya dari sisi aktivitasnya itu pun juga terlalu sering duduk, banyak duduknya maksudnya begitu, sehingga menyebabkan kontraksi di beberapa otot ataupun sendinya. Nah, ini stretching di bagian pangkal pinggang, terus otot paha, ini penting banget ya, karena untuk merelaksasikan untuk mengatasi panjang sebelahnya ini tadi. Di bagian pinggang khususnya kita berikan jas juga, karena ini penting ya, tapi ini tidak boleh terlalu sering dan tidak boleh begitu keras gitu. Adapun kita lakukan ini juga harus melalui konfirmasi dulu dengan pihak pasien. Kenyamanan itu harus bagaimana, itu pun kita juga menyesuaikan si pasien ini tadi. Kita tata sedemikian rupa, baru kemudian kita berikan jas di sekitar pinggang ya, baik kanan maupun kiri sama halnya. Kita berikan keseimbangan seperti ini. Dan untuk ini untuk kenyamanan tersendiri. Terus kita pun juga melakukan beberapa pengecekan setelahnya kita posisikan duduk seperti ini. Untuk pembesaran sebelahnya tadi sejauh mana pas ketika kita posisikan seperti inilah, ternyata untuk pembesaran sebelahnya ini tadi masih kecenderungan karena kontraksi otot di bagian pinggang, khususnya di sebelah kanan ya. Untuk bagian pundak maupun tulang belikatnya tetap kita berikan sedikit perenggangan, karena mungkin karena aktivitas yang dominan menggunakan tangan ya, ini perlu banget saya berikan seperti ini agar mendapatkan kenyamanan tersendiri untuk khususnya di bagian pinggang ya. Ini hanya sebatas perenggangan aja biar tidak terjadi stres pada otot. Sama ya, ini bagian kanan maupun kiri ya. Terus untuk bagian yang paling terkontraksi di bagian pinggang, kita pun juga memberikan sedikit stretching ataupun jas ya, seperti ini. Dan ini suaranya sangat tergolong renyah sekali ya, karena kekakuan yang sangat luar biasa dari si pasien ini tadi ya. Kita posisikan tangan yang benar seperti ini, kita mengarah ke bagian punggung ya. Nah seperti ini, baru kita berikan jas. Mantap ya, seperti ini. Barulah kita memberikan sedikit pengarahan terhadap si pasien ini tadi, bahwasanya hal-hal yang berkaitan dengan jas ataupun bunyi yang didapat itu tadi merupakan salah satu penyebab yang mungkin terjadi beberapa keluhan dari kesehariannya. Oke, jadi tetap tertumpu pada pembesaran sebelahnya. Ini untuk mengatasi pembesaran sebelah, ada beberapa treatment yang saya berikan kepada si pasien agar mau mengerjakannya pas ketika nanti ada waktu senggang pas ketika di rumah yang non aktivitas ya, seperti itu. Jadi untuk kenyamanan tersendiri tetap harus mencapai sebuah keseimbangan
di bagian punggung ini khususnya gitu. Ya, jadi untuk membuktikan bahwasanya pembesaran sebelah ini masih ada pada di sebelah kanan ya, karena yang sering timbul kesan sakit itu di sekitaran punggung di sebelah kanan. Ya, untuk pergerakan pundak kanan maupun kiri itu juga terpengaruh karena kontraksinya otot ya, karena sering aktivitasnya dengan menggunakan tangan. Jadi untuk penyelesaiannya tetap saya berikan jas di bagian di sendi leher, torak satu maupun duanya tetap harus kita berikan jas. Dan ini kesan rasanya cukup melegakan sekali ya, karena tingkat kekakuan di seputaran leher pun juga istilahnya ekstrim juga, tetap kita berikan di seputaran leher juga. Tapi ini tidak boleh dilakukan terlalu sering ya, karena ada ukurannya sendiri. Kapan kita harus jas di bagian leher, lengan, kaki, bahkan di pinggang, itu ada ukurannya sendiri. Jadi tidak semuanya harus kita berikan jas seperti ini ya. Tetap kita mengarahkan agar mencapai keseimbangan itu seperti apa yang harus dikerjakan nantinya di rumah. Tetap kita berikan PR juga untuk pasien ini tadi ya. Demikian beberapa treatment yang kita kerjakan pada siang hari ini. Jadi pemahaman yang harusnya dipahamkan oleh si pasien juga. Jadi setiap keluhan itu pasti ada penyelesaiannya ya. Jadi bukan hanya untuk dirasakan sakitnya, di samping itu kita juga harus mencari solusinya. Baik ya, demikian tadi beberapa video yang bisa saya tampilkan untuk beberapa keluhan dari si pasien ini tadi semuanya. Terus jangan lupa untuk dukung channel ini, terus bagikan like, komen, dan subscribe-nya agar supaya kita semakin bisa lebih mengembangkan lagi untuk konten-konten yang mungkin bisa bermanfaat bagi kita semuanya, khususnya di dunia sehat. Tetap salam sehat untuk semuanya. Mohon dukungannya untuk video-video yang saya bagikan, video-video yang saya paparkan, dan mudah-mudahan bisa berfungsi, bermanfaat bagi kita semuanya. Oke, demikian tadi beberapa yang bisa saya tampilkan di hadapan Anda semuanya. Wassalam, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat untuk semuanya.